Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Boyzon Ismail. Pada video kali ini saya mau ngucapin selamat tahun baru tahun 2021. Pada tahun 2020 ini kita banyak berduka ya tentang virus corona, dan kita pun banyakkan di rumah. Dan pada video kali ini juga saya buat videonya di rumah karena cuaca pada awal Januari 2021 ini juga musim hujan, jadi banyakkan di rumah aja. Dan lagi pula liburannya nggak kemana-mana, kemarin udah libur juga. Di sini saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah banyak mendukung saya dari segi pembuatan video dan video-video yang sudah saya upload juga. Saya ucapkan terima kasih karena udah mendukung saya dari segi ide dan yang lain-lainnya. Buat teman-teman, saya juga mengucapkan mohon maaf kalau pada video saya di tahun 2020 itu banyak video-video yang mungkin gak sama dengan yang teman-teman pikirkan. So di tahun 2021 ini nanti saya akan coba buat video-video yang lebih keren lagi, dan mudah-mudahan juga bisa masuk ke trending ya, trending di YouTube. Mudah-mudahan ya teman-teman, insya Allah. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, like, bahkan di-share ke sosial media atau di-share ke tempat yang lain, sehingga pada hari ini channel saya mencapai pada level 3000 subscriber. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sini saya mau cerita sedikit. Saya mengedit video itu mulai dari awal saya mulai belajar mengedit, tapi editingnya masih bukan software ya, itu masih menggunakan HP atau ponsel. Dan disitu pun saya juga belum tahu gimana cara ngedit. So video yang saya upload itu teman-teman murni, belum saya edit, masih dalam bentuk file asli. Saya upload aja, boleh lihat nanti di channel ini, boleh dicek-cek video saya yang mana yang tahun yang lama ya. Untuk awal saya mulai mengedit video itu yang saya kenal pertama dulu aplikasi ada di smartphone ya, atau di HP. Waktu itu mungkin barangkali belum secanggih sekarang ini ya, seperti Android, itu masih HP-HP biasa. Dan saya juga mengeditnya pun masih belum maksimal ya dalam segi hal editor ya, karena belum punya ilmu di situ. Nah kemudian video itu saya upload masih ada watermarknya belum ada merek seperti yang channel saya ini, Boyzon Ismail. Nah kemudian di tahun berikutnya lagi saya mulai mengenal aplikasi yang ada atau software yang ada di laptop. Kemudian saya belajar di laptop itu yang pertama saya menggunakan Movie Maker ya teman-teman. Movie Maker ini aplikasinya gratis, bisa di download, cari aja di YouTube, itu banyak tutorialnya juga banyak. Untuk itu juga software ini juga agak ringan ya, agak berat, bisa saja untuk di bawah RAM, aplikasi RAM 2 GB di ke bawah pun bisa. Nah kemudian untuk editingnya lagi saya mulai beranjak ke software editing yang mulai ada istilahnya efek-efeknya. Itu saya menggunakan Filmora 9 atau Filmora 9. Nah di Filmora 9 ini sudah mulai ada efek, ada transisi dan lain sebagainya. Dan disitu juga sudah mulai canggih ya, sudah mulai keren. Dan video-video juga yang saya edit itu lumayan, tapi belum berkelas ya, belum berkelas seperti teman-teman yang udah profesional ya dalam segi editingnya. Nah untuk teman-teman yang masih baru belajar dalam editing, saya sarankan untuk sabar dalam proses editing, karena proses editing ini juga lumayan berat ya. Artinya itu butuh pemikiran yang gimana, butuh pemikiran yang ekstra ya, karena kita harus menyiapkan bahan atau istilahnya footage. Kemudian lagi gimana model tren-tren yang harus kita ikuti ya, cara editingnya banyak kok di tutorial teman-teman youtuber yang udah profesional. Dan untuk saat ini saya sudah menggunakan software yang berbayar, yaitu software editing itu Premiere Pro. Nah dimana Premiere Pro ini sangat komplit ya, itu sangat akurat sekali
software editingnya. Nah, software editing ini bayar ya, karena ini software editing profesional yang diproduksi oleh Adobe Premiere Pro. Nah, dari situ saya juga mulai belajar untuk belajar edit, dan saya pun dapatkan dari teman-teman YouTuber gimana cara ngeditingnya, gimana cara proses pembuatan video, gimana cara mengambil shoot video yang pas, mana juga cara memberikan efek visual atau memberikan transisi yang pas atau efek teks atau yang lain sebagainya. Nah, di situ juga saya banyak belajar dari teman-teman YouTuber yang lainnya. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai terjun ke YouTuber atau YouTube ini, teruslah belajar dan berkarya, karena di YouTube ini kita dituntut untuk kreatif atau kreator, bukan re-uploader ya, atau ambil karya orang comot baru masukkan lagi ke YouTube. Nah, itu namanya re-uploader ya, re-uploader. Nah, jadi untuk menghasilkan karya atau menghasilkan sebuah konten itu perlu pemikiran kerja keras ya. Kerja keras dari segi bidang, yang saya maksud kerja keras di sini seperti saya contohkan aja dari pengalaman saya sendiri ya. Dalam membuat konten itu mulai dari pembuatan ide atau mencari idenya itu nggak gampang juga bro, cuman ya saya usahakan cari idenya itu. Setelah saya dapatkan idenya, baru saya buat skripnya, kemudian sudah saya dapatkan skripnya, baru saya mulai shoot di lokasi mana yang tepatnya ya, di daerah mana yang pasnya sesuai dengan skrip yang tadi. Kemudian setelah selesai proses shoot atau syutingnya, kemudian baru saya masukkan ke editing. Nah, proses editing ini yang membutuhkan waktu yang lama biasanya, karena kita harus memikirkan apa yang harus kita tambahkan di situ. Misalnya visual efeknya atau transisinya atau teksnya atau gimana model tren-tren sekarang ini ya. Nah, di situ memang agak sulit ya teman-teman, sabar ya. Nah, di situ kita harus dituntut untuk bersabar dan berkreasi, atau sebagai kreator, konten kreator. Makanya disebut seorang konten kreator. Konten kreator ini dia memang kreatif di bidangnya masing-masing. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, itu kontennya konten yang bermanfaat, yang menginspirasi, atau kemudian lagi konten yang informatif, kemudian ada lagi konten-konten yang menghibur ya. Nah, di situ kuncinya kita menjadi seorang konten kreator. Jadi tidak asal caplok video orang kemudian kita download kemudian kita upload kembali atau disebut re-uploader, itu bukan konten kreator ya. Nah, bagaimana juga disebut sebagai seorang YouTuber? Seorang YouTuber ini adalah apabila sudah mendapatkan monetisasi dari YouTube atau program partner YouTube, yaitu disingkat dengan YPP. Nah, itulah baru disebut sebagai YouTuber. Itu langkah-langkahnya kan kemarin sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Oke guys, ini sekedar sharing-sharing biasa aja, sekaligus menceritakan tentang pengalaman saya bagaimana waktu awal saya membuat konten di YouTube ini. Saya tertarik dengan YouTube karena TV udah masuk ke YouTube, TikTok masuk ke YouTube, dan yang lain sebagainya pun udah jadi YouTube menjadi TV sekarang ya. YouTube juga menjadi tempat ada situ ada semua. Oke bro, itu aja sharing dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena udah subscribe, mampir di channel saya, sehingga channel saya mencapai ke level 3000 subscribe. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.